Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah yang diawali dengan perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam untuk membawa dagangannya. Pulang dari sana, Maisarah pembantunya mengabarkan kemuliaan akhlak Nabi, kejujurannya, kejadian-kejadian ajaib yang menimpanya dan seterusnya. Sayyidah Khadijah jatuh hati, mengutuslah orang namanya siapa? Masih ingat? Nafisa binti Munayyah untuk menanyakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apakah bersedia menikah atau tidak. Tidak secara langsung. Sekali lagi itu pelajaran supaya perempuan menjaga kehormatan dengan tidak, meskipun sebetulnya nggak haram. Kalau perempuan menyatakan rasa suka kepada laki-laki itu nggak haram. Cuma perempuan pada umumnya punya rasa malu. Kebayang nggak kalau kamu jatuh hati sama laki-laki, laki-lakinya nggak suka. Terus kamu udah terlanjur ngomong, apa yang terjadi coba? Sakit. Bukan cuma sakit, bisa-bisa kalau perempuan itu trauma. Nggak mau dekat lagi sama laki-laki. Kalau dia benar-benar jatuh cinta sama laki-laki, dia memberanikan diri untuk bicara, laki-lakinya menolaknya mentah-mentah lagi. Aduh. Sakit hati, nggak enak kan? Jadi dianjurkan kalau bisa melalui orang ketiga. Kemudian terjadilah pernikahan itu. Nabi Muhammad usianya berapa? 25 tahun. Nah sekarang kita akan membacakan pemaparan beliau, Syekh Umar Abdul Jabbar, bagian ke-8. Belum saya artiin kan yang bagian ke-8, benar nggak? Pais? Udah belum? Belum. Zawajuhu bi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa artinya Khadijah? Banyak orang nggak tahu artinya Khadijah. Khadijah itu artinya sempurna. Jadi begini, Khadijah itu artinya sosok yang kalau seandainya disandingkan dengan yang lain itu akan terlihat kurang dan dia sempurna. Ya, ada khidaj, ada Khadijah. Khidaj itu artinya sesuatu yang kurang. Tapi Khadijah itu adalah sosok yang kalau disandingkan dengan yang lain, maka yang lain itu akan terlihat kurang dan dia yang terlihat sempurna. Jadi Sayyidah Khadijah dari sisi namanya saja menunjukkan kemuliaan. Bahwa beliau adalah perempuan yang sempurna. Beda ya antara Khidaj dengan Khadijah. Khadijah artinya perempuan yang sempurna. Pak Pais, kamu majuan Pais. Majuan. Ba'da rujuihi, setelah kembalinya. Kembalinya siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyahrain, setelah kembali sekitar 2 bulan, min safratihi tsaniyah, dari perjalanan yang kedua. Perjalanan kemana? Ke kota Syam. Tazawwaja bi Sayyidah Khadijah. Beliau menikah, tazawwaja artinya menikah, bi Sayyidah Khadijah, dengan ibunda Khadijah, Sayyidah Khadijah, wa hiyallati khatabathu, dan beliaulah yang melamarnya. Siapa yang melamar ini? Sayyidah Khadijah. Tapi tidak secara langsung ya, melainkan melalui orang ketiga. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad juga mau, Sayyidah Khadijah mau, terjadilah pernikahan itu. Wa kana umruha, dan usianya siapa? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu ibu kamu, ibu saya, ibu kita semuanya. Gelarnya apa? Ummul Mukminin. Semua istri Nabi itu ummahatul mukminin, ibundanya orang beriman. Jadi itu ibu kita. Ibu kita yang nanti akan menunggu kita. Kalau kita tidak masuk surga, gak ada ibu yang gak rindu sama anak, bener gak? Beneran? Gak ada ibu yang gak rindu sama anak loh. Jadi istri-istri Nabi itu
disebut sebagai ibunda kaum beriman, sebetulnya itu bisa memberikan harapan buat kita. Kalau kita betul ke surga nanti, di alam akhirat nanti, mereka itu menundikan kita sebagai anak-anaknya, ya kan? Namanya ibu pasti itu sama anak. Masuk alam akhirat, kita dikumpul di padang mahsyar, kita berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya di samping beliau ada siapa? Ada istri-istrinya, ya kan? Istri-istri ini siapanya kita? Ibundanya orang beriman. Gak ada ibu yang gak rindu sama anak. Kalau kita wafat dengan keimanan tentunya. Dengan syarat itu. Wafat dengan keimanan. Subhanallah, kamu bertemu dengan satu persatu. Sayyidah Khadijah. Kemudian Saudah binti Zam'ah. Sayyidah Aisyah. Hafsah. Khuzainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Sofia, Maimunah, Juwairiyah. Ketemu tuh nanti satu persatu salaman, cium tangan kita. Ibunda yang tercinta Khadijah. Ya Allah Karim. Pasti itu, pasti nanti akan bertemu kalau wafat dengan keimanan. Jadi hidup di dunia ini sebentar nok sebetulnya. Kalau dipikir-pikir. Kamu sekarang berapa tahun? 15? 16, 17, paling tua berapa? Nah, kamu berapa tahun? Kamu? 18 tahun. Secara statistik, kalau usia manusia 60 tahun meninggal, berapa tahun lagi kamu hidup di dunia berarti? Kalau 60 tahun. Kalau 60 tahun. Saya 30 tahun. 30 jalan ke 31. Menurut statistik, usia saya paling 30 tahun lagi kalau 60 tahun. Kalau sampai 60 tahun. Kalau dikasih bonus sedikit 70 tahun, ya paling segitu. Dan gak kerasa. Sementara di alam akhirat ini kita akan abadi. Jadi bodohlah orang kalau seandainya dia terus-menerus mengejar dunia, melupakan akhirat. Yang sebentar dan udah pasti musnah, dia kejar habis-habisan. Yang udah jelas-jelas abadi, dia tinggalkan. Itu orang pintar apa orang bodoh itu? Ya. Cukuplah yang penting bisa ibadah dengan tenang. Makan, minum terpenuhi. Tempat tinggal udah ada, kendaraan ada. Udah, mau nyari apa lagi di dunia itu? Nyari popularitas, jadi orang terkenal. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan terjadi. Terus orang-orang yang populer itu, kamu ingat nama-nama artis yang dulu sempat heboh bertahun-tahun yang lalu, ketika orang yang udah nggak ada, apa yang terjadi coba? Nggak ada lagi media yang beritakan dia. Udah selesai. Dia dulu dikenal sama jutaan orang Indonesia, ketika udah mati, ya udah selesai. Subhanallah, yang menjadikan nama orang abadi itu diantaranya apa coba? Yang menjadikan jasanya dikenang terus-menerus sama umat manusia itu apa coba? Yang paling berharga. Bukan popularitas, tapi apa? Ilmu. Lihat ini. Kamu pernah ketemu sama Syekh Umar Abdul Jabbar? Pernah ketemu sama Syekh Nawawi Al-Bantani? Pernah ketemu sama Imam Ghazali? Nggak ada. Abad keberapa itu? Abad kelima hidupnya Imam Ghazali. Sampai sekarang orang masih nyebut nama Imam Ghazali. Beliau abadi dengan apanya? Dengan ilmunya. Jadi dia terkenal karena ilmunya. Orang yang terkenal karena ilmunya manfaat, itu biasanya begitu. Sekarang berapa jumlah juta muslim di dunia ini yang menyebut kata Imam Ghazali, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Makanya kalau bisa, kalau otak kamu agak encer dikit, jangan tergoda dengan duit. Carilah ilmu sebanyak mungkin. Supaya kita minimal ilmu itu bisa memperpanjang usia kita. Jasad kita udah nggak ada, warisan keilmuan kita dinikmati sama orang banyak di luar sana. Pesan saya ya. Tentu kita nggak menafikan mulianya pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi kalau bisa, carilah ilmu. Ilmu itulah yang akan, dengan keimanan tentunya. Ilmu kalau tidak dibungkus dengan keimanan, apa yang terjadi? Muncul koruptor. Ya nggak? Koruptor itu orang-orang pintar. Mereka imannya tipis, makanya serakah. Begitulah orang ketika punya ilmu tapi nggak punya keimanan. Lanjut ke kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana umruha 40 sana. Berapa 40? 40 tahun, nok. Perempuan usia 40 tahun dinikahi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau usianya berapa? Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sana, 25. Berapa bedanya itu? 15? Itu bukti paling nyata bahwa Nabi Muhammad itu enggak menikah karena dorongan syahwat. Sekali lagi, ketika beliau dikatakan punya banyak istri itu setelah kapan? Setelah Sayyidah Khadijah wafat. Itu pun bukan karena dorongan syahwat. Yang beliau nikah itu janda-janda demi kepentingan dakwah Islam, atau terkadang beliau ingin mempererat hubungan keimanannya dengan seseorang, nanti sehingga dengan demikian dakwah Islam semakin mudah tersebar dan seterusnya, bukan kepentingan pribadi.
Jadi kalau ada bilang Muhammad gila perempuan, nah ini jawabannya. Kalau benar beliau itu gila perempuan, nauzubillah, niscaya yang pertama kali dinikahi itu adalah seorang perawan. Kemudian yang tidak kalah penting apa? Di sini disebutkan nomor 3. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah. Sebelumnya, qablahu itu artinya sebelumnya, sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah itu mutazawwijatan, menikah. Menikah dengan siapa? Ini nama suami sebelumnya, Abu Halah. Abu Halah punya anak namanya Hindun. Jadi Nabi Muhammad itu punya anak tiri. Punya anak tiri namanya bawaan Sayyidah Khadijah dari suaminya yang sebelumnya namanya Abu Halah. Ada yang mengatakan namanya itu Halah, ada yang mengatakan namanya Hindun. Waqad mata, dan wafat. Walahu waladun minha. Siapa yang wafat nomor sini? Ya Abu Halahnya wafat. Walahu waladun minha, dan dia punya anak minha dari siapa? Itulah Abu Halah wafat dan dia punya anak minha dari Sayyidah Khadijah. Ismuhu Halah, namanya Halah. Ada yang menyebut namanya Halah. Ada yang menyebut namanya Hindun. Yang jelas Sayyidah Khadijah punya anak dari suami sebelumnya itu. Dan itu juga menunjukkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh perawan ataupun janda. Saya ulangi. Menentukan istri itu tidak cukup hanya dengan melihat ini perawan, cantik, anak, keturunan terhormat, orang tuanya berkecukupan. Bukan. Lihat Nabi Muhammad memilih calon istri yang seperti apa? Yang akhlaknya mulia, yang setia, terlepas apakah perawan ataupun janda. Perawan-perawan kalau rese-rese nggak usah jadiin bini. Kalau janda, ada janda soleh. Kau milih mana, Okta? Kalau saya dua pilihan. Perawan yang tidak berakhlak atau janda yang berperangai baik. Berat dia mau jawab. Saya takut ditakdirkan berjodoh sama janda. Okta, milih mana kamu? Lo sekarang rata-rata orang segede kamu pengennya perawan-perawan, kan? Tapi ketika udah menikah nanti kamu akan sadar. Ketika udah menikah itu yang membuat orang bertahan hidup bersama tuh apa coba? Bukan lagi soal muka. Bukan lagi soal dia perawan atau bukan. Soal akhlak dia. Akhlak dia enak apa enggak didengar, dilihat gitu maksudnya. Akhlak pasangan kita itu enak dilihat apa enggak. Kamu perawan secantik apapun, Masya Allah sebelum kawin itu rating perempuan kita itu di mata kita 9,999 kurang 1% doang. Begitu sempurnanya. Udah menikah sebulan masih 9, sekian. 3 bulan nurun dikit 9,5. 4 bulan, 5 bulan, setengah tahun nurun 9,1. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun turun derajat 7,5. 10 tahun 6,5. Terus menerus begitu. Karena suatu saat nanti kamu akan hidup dengan orang yang tiap hari ketemu sama kamu. Yang dulu dipandang cantik jelita itu pada akhirnya apa? Biasa-biasa aja. Karena itu orang kalau menikah gara-gara urusan muka, ketertarikan wajah doang, pasti cintanya nggak akan bertahan lama. Harus ada sesuatu yang lain yang membuat kamu itu dekat dengan perempuan itu selain muka. Apa? Kenyamanan akhlaknya, keluhuran akhlaknya, orangnya enak diajak ngobrol, kita cocok dengan dia, dia cocok dengan kita. Itu laki-laki tampan kalau ngomong kayak binatang, kira-kira nggak ada kebahagiaan yang bisa didapat. Jadi sekali lagi pelajaran di antara pelajaran berharga pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, bahwa cinta tidak mengenal usia, tapi cinta juga perlu mempertimbangkan akhlak karena itu adalah asas kehidupan bersama. Bukan hanya soal status apakah dia perawan ataukah janda. Sayyidah Khadijah janda tapi menjadi perempuan yang mulia, bersuami atau berjodoh dengan suami yang merupakan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang janda mendapatkan kemuliaan tinggi di sisi Allah. Wa qad aqamat ma'ar Rasul 25. Aqamat hidup, Sayyidah Khadijah hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam 25. Berapa itu, Bayu? 25 tahun.
Bahasa Inggrisnya apa 25 tahun? 25. Walam yatazawwaj. Nah, ini yang menarik. Inilah bukti kesetiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yatazawwaj, dan tidak menikahi ghairaha selainnya. Selama 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikahi perempuan lain hatta tufiat, sampai kemudian beliau wafat. Pelajaran berharganya apa? Berarti sunnah Nabi itu bukan punya banyak bini. Sunnah Nabi yang ori itu, yang pertama kali beliau teladankan adalah apa? Puas dengan satu istri. Buktinya apa kalau ditanya bukti? Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, tidak pernah menikahi perempuan lain selama berapa tahun, Safi? 25 tahun. Itu tanda kesetiaan atau tanda laki gila perempuan? Jelas. Menikah dengan perempuan usia 40 tahun, 15 tahun lebih tua dari beliau, kemudian setia sampai 25 tahun. Itu tanda paling nyata bahwa sunnah Nabi itu adalah puas dengan satu istri, setia dengan satu istri. Jadi kalau ada yang bilang poligami sunnah Nabi, ya punya satu bini juga sunnah Nabi. Terus dibilang begini, poligami yang dibilang sunnah Nabi itu apa dulu? Poligami yang dorongannya syahwat? Bukan. Poligami yang dorongannya adalah empati, rasa kasihan terhadap orang lain. Yang dinikahinya janda, demi kepentingan dakwah Islam lagi. Ada orang poligami kayak gitu sekarang? Ada, mungkin jarang banget. Saya sih belum pernah ngelihat ya orang poligami niatnya kayak gitu, Okta. Istri keduanya seorang janda. Istri pertama usia 40 tahun, istri keduanya 45 tahun. Pernah ngejumpai nggak? Biasanya kalau bini pertama 40 tahun, istri keduanya berapa tahun? 25 tahun, 30 tahun. Ya nggak, Bayu? Lebih segar dong yang dicari, ya nggak? Sebagai bukti apa? Itu dorongan syahwat. Sekiranya tidak membuat kita adil, apa yang dianjurkan sama agama Islam? Cukup dengan satu istri. Jadi poligami dibilang sunnah Nabi itu nggak benar sepenuhnya itu ungkapan. Harus dikoreksi ya. Karena faktanya banyak menunjukkan banyak keluarga hancur, berantakan gara-gara bapaknya nikah lagi. Anaknya jadi nggak sayang sama bapaknya. Pas bapaknya mati, anaknya bersengketa, berantem sana sini. Sengketa masalah warisan. Istri pertama minta begini, istri kedua minta begini. Apa yang terjadi? Itu sunnah Nabi kayak begitu. Bikin kehancuran rumah tangga? Bukan. Nabi itu qani bima razaqahullah, merasa puas dengan karunia Allah. Dikasih satu istri, masih bisa menjadi istri yang baik, gak cacat secara fisik, masih bisa melayani suami, masih bisa melahirkan anak, masih bisa jadi ibu rumah tangga. Udah maksimal tuh. Kamu nyari bini lagi, itu namanya gak tahu diri. Bukan sunnah Nabi itu kayak gitu. Namanya gak tahu diri kayak gitu. Kecuali dalam keadaan misalnya istrinya cacat, lumpuh, nauzubillah ya, lumpuh, nggak bisa lagi melayani suami, mau cerai tanggung, anaknya udah banyak, istrinya juga mengizinkan. Suami kalau nggak menikah lagi bisa berzina. Zina itu halal atau haram? Haram. Jadi poligami itu kayak pintu darurat, no. Kalau udah terpaksa bener-bener, kalau nggak poligami bisa berzina, istrinya udah nggak bisa melayani lagi. Udah lumpuh kah misalnya, atau ada halangan lain kah misalnya? Suaminya poligami. Nah baru kayak begitu nggak apa-apa. Udah gitu suaminya kaya raya. Jangan punya gaji 2 juta sebulan, punya bini 2. Dibilang sunnah Nabi katanya. Salah. Cukup dengan satu istri. Keteladanannya ada pada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tahu, ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad itu senantiasa mengingat. Ini kamu bisa bayangin. Istri beliau seorang janda 40 tahun, 15 tahun lebih tua dari beliau. Ketika udah wafat pun masih dikenang dan masih disebut-sebut namanya. Apa coba di antara sabda Nabi itu yang termasuk dalam kitab-kitab sirah ketika mengenang Sayyidah Khadijah? Amanat bi id kafara biyan nas. Khadijah itu beriman kepadaku ketika orang-orang itu mendustakanku. Ya Allah. Wa saddaqatni id kadzabanin nas. Dia membenarkan aku ketika orang-orang itu mendustakan. Wawasatni bimaliha, dia membantu aku dengan hartanya. Hartanya itu habis. Digunakan untuk apa? Kepentingan dakwah Islam, suaminya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada wawasatni bimaliha idh haramanin nas, ketika orang-orang mengucilkanku, dia membantuku dengan hartanya. Wa razaqani minhal waladun ghairiha.
dan Allah mengaruniai aku anak darinya dan tidak mengaruniai aku anak dari selainnya. Istri-istri Nabi yang itu nggak memberi Nabi anak, tapi Sayyidah Khadijah meskipun usianya lebih tua dari beliau mengaruniai beliau anak. Berapa jumlahnya? 6. Satu lagi dari Malih Al-Qibtiyah, pemberian Raja Muqawqis yang kemudian dinikahi oleh Nabi. Jadi keteladanan yang ingin diberikan oleh Nabi kepada umatnya adalah kesetiaan kepada satu istri. Ustadz, bagaimana kalau saya punya istri, mulutnya nggak dijaga, orangnya rese, saya capek-capek kerja, pulang ke rumah bukannya disambut, malah main HP. Udah gitu kalau ngomelnya kayak tonggeret. Kira-kira boleh nggak kalau misalnya saya cerai aja? Nggak, jangan. Cukup istri kamu itu, kalau kamu hadapi dengan kesabaran, dia menjadi jalan kamu menuju surga. Sebagaimana kamu kalau punya suami, selama dia masih normal, gitu. Normal itu artinya apa? Nggak sampai gila. Terus kemudian masih bisa menjadi suami, melayani kamu sebagai istri. Tapi sesekali ngomongnya mungkin nggak enak, nyakitin kayak gitu. Jangan sedikit-sedikit minta cerai ya. Banyak orang di luar sana memutuskan perceraian gara-gara masalah sepele. Ketidakdewasaan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Mentang-mentang suaminya udah nggak nyaman lagi atau istrinya nggak nyaman lagi, udah kita selesai aja. Loh, emang kalau selesai nanti kamu dapat yang lebih baik dari itu? Ada jaminan nggak? Ada jaminan nggak? Kalau selesai sama pasangan yang ini nih, ada jaminan nggak nanti suami atau istri aku tuh lebih baik? Ada jaminan nggak? Nggak ada. Bisa aja dia lebih buruk. Terus bagaimana? Seharusnya kita bersikap bagaimana? Kalau kamu nanti diuji oleh suami yang kurang ajar. Kalau kamu diuji oleh istri yang kurang ajar, bagaimana caranya? Nih, saya punya buku, pernah saya ceritain sama kamu, As-Sabr ala Zawjat. Jadi banyak wali-wali Allah, orang-orang pilihan Allah tuh diuji dengan istri yang kurang ajar itu. Yang akhlaknya buruk. Seorang wali, tapi punya istri akhlaknya buruk. Terjadi tuh. Kisah-kisahnya di sini. Bahkan di sini disebutkan Imam Sya'rani itu ulama besar asal Mesir. Dia mengisahkan konon katanya para wali-wali Allah itu kalau melihat ada perempuan akhlaknya buruk. Kalau kita kan nggak mau ya ngawinin perempuan akhlaknya buruk ya kan? Ada tipe-tipe wali yang kalau melihat perempuan akhlaknya buruk itu sengaja dinikahin. Supaya apa? Supaya mendidik dirinya bersabar. Karena kalau dia bersabar, dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang biasa, orang-orang luar biasa itu. Ada di sini kisahnya. Saya pernah baca di sini nih. Nih. Qala al-Imam Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani, fi tanbihil mughtarin wa min akhlaqihim radhiyallahu, di antara akhlak para wali-wali besar itu sabruhum ala adza zaujatihim, kesabaran mereka dalam menyikapi kekurang ajaran istrinya. Wa syuhuduhum anna kullama bada min zaujati ahadihim minal mukhalafat lahu surah muamalatihi li rabbi. Falamma khalafa rabbahu kadzalika khalafathu zaujatuhu. Jadi para wali itu sampai-sampai begini. Kalau seandainya istri mereka itu membangkang sama mereka, mereka langsung mengoreksi diri. Oh, jangan-jangan saya pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembangkangan istri dijadikan cerminan, jangan-jangan saya juga nggak taat sama Allah. Sampai segitunya. Ada wali-wali yang sengaja. Jadi sengaja sengaja milih istri yang akhlaknya buruk supaya apa katanya? Melatih diri bersabar. Subhanallah. Mana lagi ya? Wa kanu radhiyallahu anhu yu'adduna ilal mar'a haqqaha 'alal kamal wa yamnahu mukhalafatul. Meskipun akhlaknya buruk, mereka tetap menunaikan hak istrinya secara sempurna. Dinafkahi. Meskipun suka menghina misalnya, merendahkan. Enggak sembarang orang yang bisa begitu ya. Saya pernah membaca keterangan Imam Sya'rani yang menyebutkan bahwa ada wali-wali yang kayak begitu. Jadi kalau ngelihat perempuan akhlaknya itu kurang baik, itu sengaja dilamar. Supaya apa? Melatih dirinya bersabar. Karena ada ayat dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dituntaskan balasannya tanpa hisab, saking gedenya. Jadi wasilah perantara, punya istri, punya suami kurang ajar itu wasilah untuk mendapatkan kemuliaan. Jangan dikit-dikit ngomong cerai. Cerai itu tidak selamanya menyelesaikan masalah. Sabar aja. Toh nanti akan berakhir, toh nanti dia mati, saya mati juga. Apa yang terjadi setelah mati?
Yang melukai hati kamu, dia akan menelan kerugian. Kamu yang dilukai akan mendapatkan keuntungan pahala. Jadi selama kita itu tidak dizolimi, kita itu beruntung. Asalkan kita bersabar. Tapi orang-orang yang menzolimi, kamu punya suami kamu suka nyakitin kamu, dihisab sama Allah nanti itu. Jangan harap itu dibiarkan. Apalagi kalau dia nggak bertobat, ya kan? Dihisab sama Allah, kamu untung atau rugi? Oh, kamu beruntung mendapatkan pahala kesabaran dulu selama di dunia. Suami kamu yang rugi. Sebaliknya, kamu punya istri, suka nyakitin, merendahkan, gak menghormati, gak taat, dan lain-lain. Dihisab sama Allah, kamu beruntung. Atas kesabaran kamu menghadapi istri macam begitu. Lihat bagaimana agama mendorong kita supaya mempertahankan kehidupan rumah tangga. Bagaimanapun buruknya akhlak pasangan kita, pada akhirnya kita diminta untuk tetap bersabar. Karena gak ada manusia yang berjodoh dengan malaikat. Yang semuanya sempurna, gak ada kekurangan, gak ada. Semuanya pasti ada kekurangan. Istri kamu bukan malaikat, kamu juga manusia yang punya banyak kekurangan. Udah selesai. Jalani apa adanya. Jangan sampai itu ada kisah-kisah, saya pernah dulu menyimak kisah teman saya, orang tuanya itu udah 20 tahun rumah tangga. Tiba-tiba pisah. Dengan alasan katanya udah nggak cocok. Lah 20 tahun udah nggak cocok tuh gimana ceritanya? 20 tahun. 20 tahun berjalan, tiba-tiba nikah lagi. Jangan sampai ya. Saya secara pribadi bertekad kayak begitu. Rumah tangga sekali aja. Cukuplah rumah tangga yang hakiki itu nanti di alam surga sana. Kalau kita diterima surga, dan kita berharap kita masuk surga. Soalnya kalau ganti-ganti pasangan itu, kemungkinannya banyak. Ini kalau seandainya kita kawin lagi, ini kira-kira yang kita kawinin ini lebih baik apa lebih buruk? Ya enggak? Enggak ada jaminan juga. Oh enggak, ini mah lebih baik begini. Ya sekarang menurut pandangan kita. Tapi hakikatnya kita kan enggak tahu. Kalau orang punya cara berpikir begitu, apa yang terjadi, Dok? Laki-laki akan setia dengan istrinya, istri akan setia dengan laki-lakinya. Tidak akan ada perselingkuhan. Rata-rata perselingkuhan itu didorong dengan apa? Nih, hawa, nafsu yang tidak terkendali, terus cara berpikir yang pendek. Disangkanya kalau selingkuh, kemudian kita ganti pasangan, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Enggak. Justru banyak fakta menunjukkan rumah tangga itu hancur sehancur-hancurnya. Suami itu bisnisnya bangkrut sebangkrut-bangkrutnya gara-gara digoda oleh satu orang perempuan doang. Terjadi kan? Ya bukan perempuan yang salah, dua-duanya salah. Laki-lakinya ya salah, terlalu nafsu. Perempuannya juga salah, nggak tahu diri, ya kan? Jadi pelakor. Tahu pelakor? Apa tuh singkatan pelakor? Pokoknya pelakor itu. Hah? Perebut laki orang kan? Ya bener nggak? Perebut ya? Pembawa? Perebut laki orang. Kebanyakan nonton drakor. Saya nggak pernah nonton drakor ya. Cuma tahu dari orang-orang aja. Walhasil itulah petikan kisah yang bisa kita ambil pelajarannya dari pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Naktafi bihadzal qadar wa nuwasil fil liqa'al muqbil. Allahumma salli wa sallim ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa mida kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafirun wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.